lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Abdul Haris LC, beliau dari Ma'had Al-Furqan Sidayung Gresik beserta rombongan. Kepada yang terhormat pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Menjeng beserta jajaran. Kepada yang terhormat kepala sekolah SMP, SD, TK dan TKA beserta dewan guru. Kepada yang terhormat seluruh ortom baik Aisyah, Naisyatul Aisyah, Pemuda Muhammadiyah dan Ikatan Belajar Muhammadiyah. Kepada yang terhormat Lajismu Kantor Layanan Menjeng beserta seluruh warga Muhammadiyah se-Kecamatan Menjeng yang hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan pagi yang cerah ini tanpa adanya mendung kita dapat menghadiri di majelis yang sangat mulia ini, yakni kajian Ahad pagi yang diselenggarakan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Menjeng dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat dan salam mudah-mudahan selalu tetap tercurah kepada baginda Rasulullah SAW, karena bagaimanapun beliaulah yang menunjukkan kita, yang menjunjung kita dari zaman jahiliyah atau zaman kebodohan menuju arah yang terang benderang, yakni agama Islam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sebelum saya bacakan susunan acara pada pagi hari ini, sebelumnya mohon maaf karena curah hujan saat ini cukup tinggi. Jadi seperti apa yang kita ketahui bahwasannya di titik seluruh kecamatan Menjeng kali ini mengalami bencana yakni banjir. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, mohon maaf agar bisa dimaklumi karena seperti apa yang kita lihat saat ini, jamaah yang hadir itu sedikit. Jadi kami selaku panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan satu lagi pengumuman yang datangnya dari pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah. Ada satu pengumuman, yakni pada hari ini akan mengadakan apel kokam setelah Ahad pagi, insya Allah dihadiri oleh Kokam Sidoarjo, Kokam Gresik, Kokam Surabaya dan Lamongan. Dan setelah acara kokam, mereka akan mengadakan bakti sosial atau tanggap bencana, di antaranya kegiatan pembagian masker medis, bersih-bersih pasar, penyemprotan disinfektan, bersih-bersih kali mati, penyediaan bak sampah, dan penyerahan bantuan bencana banjir. Mungkin salah satu itu pengumuman yang saya sampaikan, dan saya akan melanjutkan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yakni pembukaan, kedua kajian siraman rohani yang nanti disampaikan oleh Ustadz Abdul Haris LC, beliau dari Ma'had Al-Furqan Sidayung Gresik. Dan yang ketiga penutup dan diteruskan dengan doa. Menginjak acara pertama yakni pembukaan, marilah acara ini kita buka dengan bacaan basmalah. Acara yang kedua yakni kajian siraman rohani yang disampaikan oleh Ma'had Abdul Haris LC, beliau dari Al-Furqan Sidayung Gresik.
kepada Ustadz Mahat Al-Furhan atau Ustadz Abdul Hadis LC kami persilakan. Dan saya sebagai pembawa acara, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan narju biha an-najata yaumal qiyamah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala nabiyyina ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para bapak, para ibu, saudara dan saudariku sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari yang nopo niki? Cerah nopo mendung niki? Mendung nggih, alhamdulillah. Mendung alhamdulillah, cerah nggih alhamdulillah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Senang rasanya hati ini bisa bertemu dengan jamaah sekalian, bertemu dengan saudara sesama muslim. Sekalipun berbeda jarak kita atau kita terpaut jarak, akan tetapi rasa cinta di dalam hati ini selalu ada. Karena Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasannya al-muslimu akhul muslim. Muslim yang satu itu adalah saudara bagi muslim yang lain. Akhir-akhir ini khususnya ya, tidak terkecuali daerah Benjeng, qaddarallahu wa masya'a fa'al, diuji oleh Allah dengan banjir. Tapi memang demikianlah kehidupan di dunia. Tidak boleh kita berkeluh kesah. Hendaknya kita bersabar atas ujian tersebut, yang insya Allah dengan sabar Allah akan berikan pahala yang besar kepada kita semuanya. Memang dunia tempatnya ujian jemaah. Kalau kita ingin bebas dari ujian, bukan di dunia tempatnya, nanti di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala kita sudah tidak akan ada ujian lagi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Waktu yang diberikan kepada saya berapa menit ya? Setunggal jam ya? Setunggal jam. Nggih, alhamdulillah. Mungkin diingetaken mawon. Kula niki kadang rodok kebablas titik, tapi muga-muga mboten. Makane kula mboten jam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Judul yang diamanahkan kepada saya niku agenda umat Islam di tahun 2021. Agenda niku sami kali program nggih. Rencana. Ha niki kinten-kinten jenengan sampun gak ada rencana nopo niki 2021? Umroh, haji, nambah anak, nopo nambah istri? Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Memang muslim itu harus punya rencana jemaah.
Muslim itu harus punya rencana. Kenapa? Karena waktu yang kita miliki itu sangat muahal. Saestu. Jangan sampai kita itu seperti orang-orang kafir. Waktu yang mereka miliki sebatas mereka gunakan hanya untuk bersenang-senang. Entek-entek no uripmu, kaidah yang kafir. Puas-puas no uripmu, nek wis mati wis gak ono urusan, mumpung se urip. Nek Muslim boten. Tiang Muslim niku jamaah gak ada prinsip. Ya. Sebelum kita mengagendakan, tentunya kita harus tahu dulu jamaah. Ya, kita harus tahu dulu bahwasannya kita itu di dunia ini untuk apa? Ini harus kita perhatikan terlebih dahulu. Untuk apa kita itu hidup? Jadi Allah menciptakan kita di dunia ini sebenarnya untuk apa sih? Ini harus kita temukan jawabannya terlebih dahulu agar kita bisa mengagendakan atau merencanakan rencana-rencana yang pas sesuai dengan tujuan kita. Muslim dalam kehidupannya wajib memiliki tujuan yang jelas. Kula lan panjenengan sedaya niki yakin bahwasannya urip iki gak bakalan selamanya. Mungkin apa mboten jemaah? Manusia niku wonten batese umure. Dawuhipun Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in. Umur umatku iku antara 60 sampai 70 tahun. Wa qalilun man yajuzu dzalik. Sedikit sekali di antara mereka yang umurnya itu lebih dari 60 atau 70 tahun. Lebih dari 70 tahun. Umumnya memang manusia 60 tahun sudah mulai siap-siap dipanggil oleh Allah. Bahkan tidak jarang nih, orang yang masih muda seger meger sesuk-sesuk langsung kerungu kabar meninggal dunia. Tidak ada yang tahu kapan kita mati jemaah. Jangan pernah merasa aman. Mati tidak menunggu tua. Betapa banyak yang masih muda mendahului yang tua. Bahkan yang tua sakit-sakitan pun kadang belum waktunya meninggal tidak meninggal. Yang muda sehat walafiat meninggal. Ya. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, perlu untuk kita ketahui bersama kenapa Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan kita di dunia ini jemaah. Kita harus tahu jawabannya, kenapa saya hidup di dunia ini, sehingga kita tidak salah langkah. Jangan sampai kita menyesal seperti orang-orang yang sudah pergi ke Balikpapan jemaah. Apa maksudnya Balikpapan ini? Napa? Kuburan, boten Balikpapan Kalimantan niku boten. Kita sedaya bakal balik ten Balikpapan. Ya. Jangan sampai kita menyesal seperti mereka, seperti orang-orang kafir. Di dalam Al-Qur'an Allah sebutkan qala rabbirji'uni, ya Allah, tolong kembalikan aku ke dunia. Mau ngapain? Kata Allah, la'alli a'malu salihan fima taraktu. Aku akan beramal soleh, aku akan melakukan ketaatan ya Allah. Dulu aku diajak masuk Islam aku enggak mau. Dulu aku diajak sholat aku enggak mau. Dulu aku diajak puasa Ramadan tapi aku enggak pernah mau. Sekarang aku sudah tahu ya Allah. Ketika nyawa sudah tidak dikandung badan, begitu kerasnya himpitan alam kubur, begitu sakitnya diri ini dengan siksa di alam kubur, begitu jeleknya makhluk yang engkau kirimkan kepadaku untuk menemaniku sampai kiamat nanti datang ya Allah, tolong kembalikan aku ke dunia lagi agar aku bisa memperbaiki diri, agar aku bisa beramal saleh yang selama ini telah aku tinggalkan. Beri kesempatan kepadaku ya Allah. Apa kata Allah? Kalla, gak bisa. Innaha kalimatun huwa qailuha
wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Itu hanyalah sebuah ucapan yang bisa diucapkan saja jamaah, hanya sebuah ucapan yang bisa dilontarkan. Kata Allah, innakum makisun, diam kamu di situ, diam, gak akan pernah bisa balik lagi ke dunia. Aku telah memberi tenggang waktu kepadamu di dunia, tapi kamu tidak mengindahkan waktu tersebut. Kau sia-siakan umurmu. Innaha kalimatun huwa qailuha. Kata Allah, itu hanyalah sebuah ucapan yang bisa diucapkan saja, tapi Allah gak akan pernah ngabulkan jemaah. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka ada barzakh. Barzakh niku alam pemisah antara alam dunia dengan alam akhirat. Ya, kamu tetap di situ ila yaumi yub'atsun, hingga nanti pada hari kebangkitan. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, seorang muslim hendaknya mengetahui dengan pasti untuk apa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini, agar kita tidak salah langkah jemaah. Sebagai seorang muslim kita yakin surga itu ada, neraka itu ada, dan itu hanya dua pilihan, tidak ada pilihan yang ketiga. Tatkala kiamat sudah tegak, pengadilan Allah sudah dihadapkan kepada kita semuanya, kalau tidak ke surga maka ke neraka, naudzubillah. Ya, kalau kita ditanya kira-kira kita itu memiliki tujuan dan cita-cita atau harapan besar apa yang ada di dalam diri kita, katakan saya ingin masuk surga. Itulah cita-cita seorang muslim jemaah. Saya ingin masuk surga karena itu adalah tempat terakhir kita. Tidak ada kesengsaraan di dalamnya, tidak ada keletihan di dalamnya, isinya cuman kenikmatan jemaah. Di dunia ada keletihan, tapi kalau di surga sudah tidak ada. Makanya kita bersabar di dunia ini jemaah, gak lama jemaah. Umat Nabi Muhammad ini istimewa, umurnya pendek tapi pelipat gandaan pahala luar biasa. Kesempatan untuk mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala sungguh sangat lebar. Contoh, mek salat 2 rakaat pahalanya luar biasa. Kapan niku nik waya subuh? Rasulullah SAW mengatakan rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah, salat rawatib yang dilakukan sebelum salat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lihat jamaah, mek salat 2 rakaat kata Allah lebih baik, kata Rasul lebih baik dari dunia dan seisinya. Maknanya ya jauh lebih baik daripada rumah mewah, daripada kendaraan mewah, wonten Alphard, Audi, Mercedes Benz, mboten wonten artine napa-napa jamaah. Kadang manusia itu sifat tamaknya itu terlalu melihat kepada perkara dunia, dia lupa terhadap perkara akhirat jamaah. Disindir oleh Allah dalam Al-Quran, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Mereka begitu tahu urusan dunia, detail, sangat tahu dalam masalah bisnis dia ahlinya, dalam segala urusan dunia dia paham. Wahum anil akhirati hum ghafilun. Sedangkan dalam urusan akhirat dia lupa, dia lalai, padahal itulah tempat keabadian. Makanya para bapak, para ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah bangga tatkala kita memiliki seorang anak sekolahnya lengkap, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, bahkan S-teler misalnya. Jangan pernah bangga kalau Anda memiliki anak selesai sekolahnya bahkan sampai S3 kalau tidak bisa baca Al-Quran. Anak akan memberikan manfaat kepada orang tuanya dari Al-Quran yang dia baca. Jangan pernah merasa bangga memiliki anak yang tinggi pendidikannya tapi dia tidak bisa sholat dengan baik. Padahal sholat niki jamaah merupakan perkara penting yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat.
Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Pertama kali amalan yang akan dihisab, yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah adalah masalah salat. Kata Rasul, barang siapa yang berani meninggalkan salat, maka dia telah kafir. Jamaah, kalau sudah dikatakan kafir berarti konsekuensinya berat, jamaah. Kalau Rasul sudah mengatakan kafir berarti dia telah keluar dari Islam. Ya, terkhusus bagi mereka yang tidak sholat karena meyakini bahwasanya sholat itu bukan wajib. Tapi siapa yang mau sholat silahkan, yang enggak ya biarkan. Wajib, jamaah. Ya, pertama kali yang akan dihisab oleh Allah nanti pada hari kiamat masalah sholat. Coba jamaah bayangkan, tatkala kita berada di pengadilan Allah, kemudian kita ditanya masalah sholat, kemudian berani nggak kira-kira menjawab, ya Allah sholatku bolong-bolong, ya Allah, ya Allah aku sholatnya mek sak minggu pisan, sholat Jumat. Para maneh dengan bangganya mengatakan, ya Allah sholatku mek ping pindho setahun, Idul Fitri kalau Idul Adha. Iku wae gak enakan karo tangga. Naudzubillah. Jamaah, perkara penting. Ya, ulama menyebutkan manusia itu kalau bisa menjaga dua perkara ini, maka semua urusannya akan menjadi baik dan mudah. Apa itu? Yang pertama, dia bisa menjaga sholatnya. Betul-betul dia jaga sholatnya, betul-betul perhatian dia dengan sholatnya, sehingga tatkala azan sudah berkumandang merasa bahagia hatinya dengan panggilan Allah. Tatkala dia sedang berbisnis, menjalankan aplikasi yang ada di HP-nya, bisnis online misalkan, tapi panggilan Allah sudah datang, segera dia tutup aplikasinya. Dia bekerja sebagai seorang guru misalkan, tatkala mendengar panggilan Allah maka dia segera menghentikan aktivitasnya, bersegera menjawab panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi prinsip dia, ya, kerja itu selingan untuk menunggu waktu sholat. Jangan dibalik, sholat itu selingan dari kerja. Ya, jangan pernah khawatir dengan rezeki, jamaah. Allah itu sudah tentukan rezeki hambanya, sehingga jangan sampai kita mengatakan sholat itu akan menghalangi rezeki kita. Justru dengan sholat Allah akan melancarkan rezeki kita, memberkahi rezeki kita. Kalau kita sudah tidak perhatian dengan ibadah yang agung ini, maka habislah kita, jemaah, rugilah kita, menyesallah kita, seperti yang telah saya katakan tadi. Ingin minta kembali ke dunia untuk memperbaiki diri, maka tidak ada kesempatan, jemaah. Ya, para bapak, para ibu, semangat, saling semangat. Rasulullah SAW mengatakan, rahimallahu rajulan, Allah merahmati, menyayangi seorang laki-laki, qama minal laili fasalla, dia bangun di waktu malam kemudian dia sholat, summa aiqadha imra'atahu, kemudian dia berusaha membangunkan istrinya. Ya, untuk apa? Untuk diajak sholat, tapi dia sholat dulu, bukan bangunin, tangi sholat toh, malah tinggal turu mana, mboten, jamaah, ngasih contoh, kemudian dibangunkan. Ya, jangan menyalahi, ya, komitmen yang pertama dulu waktu nikah. Kenapa kok kamu mau nikah dengan saya? Saya ingin menggandeng tanganmu ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngomongi ngono, wis dijalani rumah tangga, bojone gak sholat ya dijarno karep-karepmu, masuk neraka ya kon dhewe sing mlebu, aku ya moh, naudzubillah. Nggih, mana bukti cinta dan sayang kepada keluarganya, padahal perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian saja, mboten jamaah, wa ahlikum,
dan keluarga kalian jaga, jangan sampai mereka masuk neraka. Kalau sudah kita berbicara neraka jamaah, seringan-ringannya siksa penghuni neraka Abu Thalib jamaah, diberikan sendal dari neraka, terkena api neraka dia, terkena batu api neraka, yaghli bihi ma dimahuhu, diberi sendal dia dari neraka. Sendal itu kan enak jamaah, melindungi kaki dari kerikil kalau di dunia ya, melindungi kaki dari kerikil, dari panas. Dikasih sendal begitu, dikasih sendal selep ten kakinya niku, yaghli bihi ma dimahuhu, otaknya mendidih jamaah, itu yang paling ringan. Kita tahu jemaah, kaki itu anggota tubuh yang paling ujung, kepala itu anggota tubuh yang paling ujung. Ujung ketemu ujung, tapi napa mboten? Tapi nggih, ujung ketemu ujung. Kakinya dikasih sendal dari neraka, otaknya spontan mendidih. Kebayang nggak jamaah, kira-kira bagaimana kondisi perut kita yang ada di tengah-tengah? Otak saja mendidih, bagaimana dengan kondisi perut jemaah? Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ya, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah, waspadai neraka sekalipun hanya dengan sedekah setengah dari satu buah kurma. Jangan pernah meremehkan sedekah ya. Sedekah ini akan menjadikan ya tidak panasnya siksa di dalam kubur ya, panasnya alam kubur. Kemudian juga akan menjadi sebab kita mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah ya, jadi kembali kepada pembahasan kita, sebelum kita berencana, ketahuilah dulu mengapa kita hidup di dunia ini jemaah. Di dalam Al-Quran Allah sudah menjelaskan tujuan Allah menciptakan kita di dunia ini jamaah ada dua. Wonten pinten? Wonten kali. Nomor setunggal ma'rifatumullah. Yang pertama adalah kita agar mengenal Allah. Kemudian yang kedua adalah ibadatullah. Tujuan Allah menciptakan kita di dunia, pertama untuk mengenal Allah, dan yang kedua untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang muslim jamaah hendaknya berusaha dan bersemangat di dalam menjadikan setiap aktivitasnya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita nggak mungkin jamaah, nggak mungkin kita itu sholat terus, puasa terus, ngaji terus, mungkin apa mboten? Mboten mungkin terus-terusan. Tapi dari 24 jam yang kita miliki dalam setiap harinya, kita berusaha untuk menjadi hamba Allah yang 24 jam itu selalu dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sakit apa mboten niku kinten-kinten? Sakit sangat jemaah. Contoh, jenengan nggih tiang-tiang jaler sing sampun berkeluarga, nggak ada tanggung jawab anak dan istri, pasti bekerja. Maka ketika jenengan keluar dari rumah jamaah, jangan hanya berpikir untuk nyari duit ngasih makan anak dan istri, jangan. Sematkan niat yang baik di dalam hati Anda, bahwasannya saya itu bekerja ini sebagai tanggung jawab sebagai seorang suami, memberi nafkah kepada anak dan istri ya, dan saya lakukan ini karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Anda dapat pahala dari kerja Anda ya. Tatkala Anda tidur pun berpahala, Allah akan kasih pahala kepada Anda. Tatkala Anda meniatkan dengan tidur siang Anda, karena ini adalah petunjuk Nabi, mengamalkan petunjuknya Nabi. Kemudian Anda niatkan dalam hati Anda, saya istirahat siang ini dengan tujuan agar nanti sholat asar saya bisa sholat dengan baik, bisa konsentrasi, nggak kemana-mana pikirannya, maka tidur siang Anda mendapat pahala. Demikian pula dengan tidur malam Anda. Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk tidur di awal waktu dari waktu malam. Kalau memang tidak ada kegiatan yang positif,
tidak ada kegiatan yang sifatnya itu tidak tidak ada kegiatan yang bermanfaat, maka disuruh tidur lebih awal oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Biar cepat bangun sehingga subuhnya semangat, syukur-syukur sebelum subuh sudah bangun. Nggak ada kepentingan apa mawon disampaikan kalian Allah bakal dikabulaken jamaah. Itu waktu-waktu mustajab, menangis minta ampun diampuni jamaah, nggak usah khawatir di sepertiga malam yang terakhir. Maka tidur Anda mendapat pahala jamaah. Demikian pula tatkala Anda makan, jangan sekedar untuk mencukupi atau memenuhi apa yang menjadi kebutuhan perut kita, jangan jamaah. Tatkala kita makan, sebelum suapan pertama itu masuk ke dalam mulut kita, pertama ucapkan bismillah, yang kedua niatkan dengan makan ini agar badan kita sehat sehingga nanti kita bisa tetap tegak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua orang yang sama-sama tidur, satunya bisa berpahala, satunya tidak mendapat pahala karena masalah niat. Pentingnya masalah niat. Makanya di dalam buku-buku mereka para ulama mengawali pembahasan mereka dengan hadis innamal a'malu binniyat yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, karena ini perkaranya besar. Masalah niat. Makan kita, minum kita, niatkan agar kita kuat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Az-Zariyat ayat 56 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Itu dalilnya. Kata Allah, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku jamaah. Jadi tujuan Allah menciptakan kita, tujuan utamanya agar kita mengabdi kepada Allah, kita beribadah kepada Allah. Dan ingat jemaah, ibadah itu tidak boleh asal semangat, harus betul-betul sesuai dengan petunjuk Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam hadis, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ada seorang laki-laki, rajulun yusalli, dia salat sittina sana, 60 tahun dia salat jamaah, lam yuqbal, tidak diterima salatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan 60 tahun dia salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan ibadah. Naam, betul ibadah jamaah, tapi Allah tidak menerima amal ibadahnya. Makanya para ulama di sana membahas bahwasanya ibadah yang kita lakukan jangan asal-asalan. Ibadah yang kita lakukan harus betul-betul memenuhi dua syarat biar diterima. Orang kalau kerja di sebuah pabrik saja ada syarat-syarat untuk masuk, nggak sembarangan orang. Ibadah juga sama jamaah. Yang pertama harus ikhlas. Jangan sampai ketika kita sholat, cah gak enak cah, tonggo iki rajin sholat, aku tak melok-melok pisan sholat, mboten angsal pahala, mboten ikhlas, udan-udan, enak itu turu cah, tapi kok koyoke gak enak karo tonggo, mboten angsal. Pas lagi sholat di masjid iki ngoten, wah iki sampingku iki pimpinan ranting Muhammadiyah iki, pomane pimpinan cabang, pomane pimpinan pusat, tak khusuk-khusuk noi cah sholatku, cek aku diangkat dari pimpinan ranting. Mboten angsal jemaah. Ikhlas niku napa sih jemaah? Kata para ulama, ikhlas itu nisyanu ru'yatil khaliq bidawamin nadhari ilal nisyanu ru'yatil makhluk bidawamin nadhari ilal khaliq. Ikhlas itu adalah selalu melupakan pandangan dan penilaian manusia dengan selalu memandang dan melihat kepada Al-Khaliq, kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ikhlas. Ada orang, tidak ada orang, tetap kita sholat. Ada orang, tidak ada orang, tetap kita sedekah.
Ada orang, tidak ada orang, tetaplah kita puasa. Ya, jangan pernah kita semangat karena ingin pujian manusia, jamaah. Gak ada yang bisa diharapkan dari manusia itu, jemaah. Gak ada kebaikan yang bisa kita harapkan dari manusia. Ya, itulah ikhlas. Jadi pandangannya selalu tertuju kepada Allah. Tidak ada sedikit pun keinginan untuk mendapatkan sanjungan dan pujian manusia. Selalu yang dia ingat-ingat itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, jemaah, ibadah itu harus mutaba'atur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibadah itu harus ngikuti petunjukipun Rasul Nabi. Allah sendiri yang mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillah napa? Uswatun hasanah. Pada diri Rasul itu ada suri tauladan yang baik, jamaah. Ikuti, contoh, tiru. Karena memang beliau utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya tadi saya katakan ada laki-laki sholat 60 tahun gak diterima oleh Allah. Kenapa? Menyelisihi tuntunan Nabi. Ada seorang sholat sekedar berbekal semangat, dia gak tahu sholat itu padahal harus wudhu terlebih dahulu, maka dia gak pakai wudhu, sholat buatan diterima. Rasul mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ono wong salat rukuke di sujude dhisik mari ngono baru ruku. Sana apa mboten? Mboten, jemaah. Ya. Lihat bagaimana Rasul itu salat. Dari mana kita tahu tata cara salat Rasul? Belajar, jemaah. Rasul sudah meninggal, kita nggak bisa lihat langsung. Namun Rasul ada para pewarisnya, dari kalangan para sahabat sampai kepada para imam. Ada Imam Bukhari, ada Imam Muslim. Mereka menyebutkan hadis-hadis yang panjang. Kalau kita bahas seputar ilmu riwayat hadis ini tidak sembarangan, jemaah. Ketat sekali para ulama di dalam menetapkan sebuah hadis yang sahih dan yang tidak sahih. Dari situ kita pelajari, kita ilmui. Makanya kata Allah, fa'lam, maka ilmuilah wahai manusia, ketahuilah annahu la ilaha illallah, bahwasanya dialah sesembahan yang berhak disembah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Ya. Perintah surat yang pertama kali turun kepada Nabi yang mulia SAW, surat apa? Al-Alaq. Iqra, bacalah, belajarlah. Sehingga dengan belajar kita tahu, dengan belajar kita tahu siapa itu Allah. Karena itu tujuan kita diciptakan, jemaah, biar kita tahu, lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan tatkala menciptakan langit dan bumi, agar manusia itu tahu bahwasanya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu, agar manusia itu kenal siapa Allah. Jamaah, kalau Allah sudah dikenal dengan baik, akan muncul rasa takut di dalam hati ini. Betul. Kalau kita tahu siapa Allah yang sebenarnya, bukan sebatas Allah itu Tuhan kita, sesembahan kita, semua orang tahu, jamaah, anak kecil juga tahu. Kenali dengan baik siapa Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa yang selalu kita sembah dalam setiap harinya itu. Maka tatkala kita mengenal Allah, sudah begitu kuatnya pengenalan kita kepada Allah, dan semakin kita cinta kepada Allah karena kita kenal. Gak mungkin akan ada rasa cinta kalau kita tidak mengenalnya. Mungkin apa mboten? Maka tatkala kita sudah mengenal Allah, jemaah, maka muncul rasa cinta. Ketika sudah muncul rasa cinta, ringan bagi kita untuk melangkahkan kaki kita ke masjid, ringan bagi kita untuk melaksanakan setiap perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah ada rasa cinta. Ya, manusia dengan sesama manusia saja kalau udah ada rasa cinta, jadilah menikah dia, saling mencintai. Laki-laki yang gagah perkasa, otot kawat balung besi misalnya ngoten, bisa luluh dan tunduk di hadapan seorang wanita, jamaah. Kenapa? Ada cinta, jamaah.
Maka tatkala kita cinta kepada Allah akan melahirkan ketundukan yang sempurna jamaah, sehingga tidak ada gerakan dari tubuh kita kecuali ya kita tahu bahwasanya itu mendatangkan keridhaan Allah kita lakukan. Kalau sampai mendatangkan murka Allah, betul-betul kita tinggalkan. Contoh, para sahabat pada zaman dahulu jamaah, kebiasaan orang Arab itu suka minum minuman keras. Zaman jahiliyah, bahkan ketika masa-masa Islam, awal-awal masa-masa Islam, masih banyak para sahabat karena memang kebiasaan mereka nyimpen khamr niku miras. Nek zaman sekarang nggak ada yang berani nyebut khamr karena haram dalam Islam. Disebutlah macam-macam, topi miring, cokrik, napa malih, whisky, brandy, intinya sama, itu khamr. Disimpan sahabat, bukan satu gelas jamaah, satu gentong disimpan di dalam rumah-rumah mereka. Kata napa mboten? Kata sangat. Lihat, 13 tahun Rasul sallallahu alaihi wasallam mendidik tauhid kepada para sahabat. Ditanamkan rasa cinta kepada Allah, ditanamkan dalam hati mereka rasa takut kepada Allah, sehingga tatkala periode Madinah bahwasanya khamr, minuman keras itu dilarang di dalam syariat, diumumkan oleh sahabat melalui gang-gang di kota Madinah dengan mengatakan ala innal khamra qad hurrim, khamr diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa pikir panjang jamaah, langsung gentong yang ada dalam rumah itu, padahal itu minuman kesukaan, begitu Allah mengharamkan khamr, diseretlah gentong-gentong itu keluar rumah, sehingga disebutkan dalam Sahihul Bukhari di saat itu jalan-jalanan kota Madinah banjir dengan khamr jamaah. Begitu mudahnya para sahabat menumpahkan minuman kesukaan mereka, padahal mereka mendapatkannya juga dengan beli. Periode awal-awal Islam jamaah. Namun tatkala Allah mengharamkan karena ada rasa cinta yang dalam di hati mereka kepada Allah, Allah benci dengan khamr, dikeluarkanlah dari rumahnya dan dibuang jamaah tanpa pikir panjang. Ya. Contoh dalam kehidupan kita masalah riba. Allah mengumumkan peperangan dengan orang yang bergelut dengan riba, rentenir, nganakno duit, membuat sengsara saudara sesama muslim. Ya, perbuatan yang haram. Tatkala itu tahu dan sudah ada rasa cinta dan takut kepada Allah jamaah, maka dia akan mudah untuk meninggalkannya jamaah. Ya, jadi segala sesuatu yang mendatangkan ridha Allah dia lakukan, yang mendatangkan murka Allah dia tinggalkan dengan mudah, sebagaimana para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Begitu tunduknya mereka kepada syariat Allah, tidak pernah mereka membenturkan syariat Allah dengan pendapat-pendapat manusia, karena memang perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita berpegang terhadap Al-Quran dan sunnah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jamaah, sunnah yang saya maksudkan di sini jangan dianggap sunnah dalam masalah fikih. Sunnah dalam masalah fikih itu wajib, sunnah, haram, makruh, mubah, boten. Ya, sunnah yang saya maksudkan di sini adalah semua yang bersumber dari Nabi, baik berupa ucapan, perbuatan Nabi atau takrir persetujuan Nabi yang mulia SAW, maka itulah sunnah, petunjuk Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan ati'ullah wa ati'ur rasul, taatlah Allah dan taatlah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, setelah kita memahami dengan baik tujuan Allah menciptakan kita adalah agar kita mengenal siapa Allah, dan yang kedua agar kita beribadah dan mengabdi kepada Allah, baru kita susun rencana jamaah. Rencana atau agenda yang saya susunkan di sini lebih, ya, tidak hanya di tahun 2021 tapi sepanjang hayat. Ini agenda kita.
Pegangi agenda ini. Hanya 3 hal saja agendanya jamaah. Seorang muslim ya harus memiliki 3 agenda ini seumur hidupnya, ya, dari sisa kehidupan kita. Ya, 3 agenda ini sudah disebutkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih bersumber dari sahabat Mu'ad ibnu Jabal radhiyallahu taala an. Demikian pula dari sahabat Jundub ibnu Junadah radhiyallahu taala anhuma. Apa kata Nabi yang mulia sallallahu. Setelah kita tahu, biar kita nggak salah jalan jemaah. Yang pertama, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah Anda kepada Allah dimanapun Anda berada. Ya, 1. Kita disuruh Rasul bertakwa kepada Allah. Kalau takwa sudah ada di dalam hati ini jemaah, maka orang tidak akan berani untuk korupsi, orang tidak akan berani untuk kolusi, nepotisme, orang tidak akan berani untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita bahas satu persatu. Saya sebutkan dulu poin-poinnya biar nggak lupa. Kemudian yang kedua, kata Nabi yang mulia SAW, agenda seorang muslim itu yang kedua adalah wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringi perbuatan jelek atau perbuatan buruk kalian dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik ini akan menghapuskan dosa-dosa dari perbuatan buruk kita. Yang ketiga, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Dan pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik. Ini 3 wasiat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam agar kita tidak salah dalam melangkah mengarungi kehidupan kita di dunia ini. Nomor setunggal apa? Bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada. Ya, jangan sampai kita itu bertakwa di masjid, keluar dari masjid hilang takwai. Ya, di masjid bertakwa, keluar dari masjid sudah berbeda. Ya, di masjid kelihatannya seperti orang taat, keluar dari masjid minum minuman keras, berjudi, padahal itu adalah perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke masjid ucapannya baik, keluar dari masjid ucapannya juga harus baik. Ya, maka dia tidak pernah berbicara yang kotor, dia tidak pernah berbicara yang menyakiti hati saudaranya dan seterusnya. Ya, kemudian yang kedua apa? Iringilah napa jemaah? Iringilah perbuatan buruk Anda dengan perbuatan baik. Niscaya akan menghapus ya perbuatan baik tersebut. Yang ketiga, pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Jadi yang pertama adalah bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Ya, ini adalah wasiat yang agung. Khotib-khotib Jumat itu biasanya kalau sudah naik mimbar, pertama kali yang dipesankan kepada kita nopo? Takwa. Ya, kata-kata ini sering banget kita dengar jamaah. Takwa, marilah kita meningkatkan takwa kita kepada Allah. Ya, kata Rasul, haitsuma kunta, dimanapun Anda berada. Ya, jangan sampai tatkala kita sendirian kita berani maksiat kepada Allah, mentang-mentang gak ada yang melihat jamaah, sehingga kita maksiat. Data laporan bulanan dipalsukan. Ya, iki tuku paving 500.000 noli tambah siji lumayan rek jadi 5 juta. Sendirian ngetek sendiri, karang-karang dewi tanah, ono wong njaluk tolong ngedolo tanah. Ya, kok iki kudu tak anu iki tak tipu iki misalnya ngoten. Enggak bertakwa kepada Allah. Ya, dimanapun kita berada, di saat kita sendirian takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena umumnya jemaah manusia itu takut berbuat jelek kalau di keramaian. Gitu apa mboten? Nek wis ijenan karep-karepku
aku arep lapo ya karepku. Padahal di sana ada zat yang selalu mengawasi jemaah. Wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi napa? Raqibun atid. Tidak ada sebuah ucapan pun yang terucap dari lisan kita kecuali di sana ada malaikat raqib dan atid. Ya. Ada malaikat yang selalu mengawasi. Makanya Rasul itu lebih banyak diemnya daripada ngomongnya. Rasul itu nggak ngomong kecuali yang bermanfaat. Karena lisan ini adalah sesuatu yang harus betul-betul kita jaga. Ngapunten. Khususipun ibu-ibu, bapak-bapak nggih wonten. Ibu-ibu nggih ngapunten nggih. Mboten ngelek-ngelekaken, tapi niki kenyataan. Ibu-ibu biasanya senengane ngerumpi, nggih napa mboten? Niki nek sampai ngerasani wong niki namine ghibah, mboten angsal ngelek-ngelekno wong, ya. Ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Mau enggak makan daging saudaranya sendiri yang sudah mati? Diibaratkan omong ngoten, dielek-elekno, ya. Laki-laki juga sama. Kalau lagi menghibah enggak boleh jemaah. Saudara kita jangan diceritakan keburukannya. Man satara musliman satarahumullahu yaumal qiyamah atau fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang senang nutupi aib saudaranya, karena manusia itu enggak lepas dari aib jemaah. Siapa yang nutupi aib saudaranya, Allah akan tutupi aib dia di dunia dan di akhirat. Enak apa mboten? Enak jemaah. Kadang lisan ini gampang sekali mengucapkan sesuatu yang tidak Allah ridhoi. Hati-hati jemaah. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ya su'ila Rasulullah sallallahu an aktsari ma yudkhilun nasal jannah. Rasul pernah ditanya perkara yang banyak memasukkan manusia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, taqwallah wa husnul khuluq. Pertama takwa kepada Allah, dan yang kedua akhlak yang baik, bermuamalah dengan masyarakat, muamalah dengan yang baik, tidak pernah membicarakan aib saudaranya, selalu senyum di depan saudaranya, selalu menyusupkan kebahagiaan di hati saudaranya. Tatkala saudaranya ketemu merasa senang, bukan bukan malah ingin menghindar. Kadang ada orang yang lisannya itu tajam banget, ya, sehingga orang itu longgo bareng wong iku apa ya ngomong gak iso njogo cangkeme. Ngoten biasa. Orang gak seneng. Padahal kata Rasul, al-muslim, seorang muslim yang sejati, man salimal muslimuna min lisanihim wa yadihim. Muslim yang sejati itu adalah apabila saudara-saudara muslim yang lain itu merasa selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Lisannya enggak pernah menjelek-jelekkan, tangannya enggak pernah memukul dengan tanpa ada alasan yang syar'i. Para ulama banyak jemaah membuat buku khusus berkaitan dengan lisan, ya, karena masalah lisan ini besar. Lanjutan hadis tadi, ya, wasu'ila an aktsari ma yudkhilun nasan nar. Rasul ditanya, ya Rasulullah, perkara apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala? Napa turuni Nabi? Yang memasukkan surga dua, yang memasukkan neraka dua. Yang memasukkan surga itu takwa dan akhlak yang baik. Yang memasukkan neraka, perkara terbanyak manusia masuk ke dalam neraka Allah, kata Nabi, al-fam wal farj, mulut dan kemaluan. Makanya di dalam hadis yang lain Nabi kita yang mulia SAW mengatakan, man yadman li, siapa yang bisa memberikan jaminan kepadaku. Jaminan apa wahai Rasul? Man yadman li ma baina lahyaihi wa ma baina fakhidaihi azman lahul jannah. Siapa yang bisa menjamin aku, memberikan jaminan kepadaku untuk bisa menjaga apa yang ada di antara kedua tulang rahangnya, maksudnya lisan, lidah.
dan dia bisa memberikan jaminan kepadaku untuk bisa menjaga apa yang ada di antara kedua kemaluannya, di antara dua pahanya, maksudnya kemaluan. Adman lahul jannah, aku akan jamin dia dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, dijamin surga oleh Rasul. Syaratnya cuma dua, bisa menjaga lisan dan bisa menjaga apa yang ada di antara kedua pahanya. Lisan tidak pernah dia gunakan kecuali untuk ketaatan kepada Allah. Lisan selalu dia gunakan untuk berzikir kepada Allah, bukan untuk mencela saudaranya. Ya, lisan dia gunakan untuk setiap kebaikan yang mendatangkan pahala bagi dirinya. Makanya dalam hadis yang lain, banyak hadis seputar lisan ini jamaah. Wa hal yakubun nas finnar ala manakhirihim wa fi riwayatin ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim. Kata Rasulullah SAW, tidaklah perkara terbanyak yang menyebabkan manusia itu diseret mukanya oleh malaikat. Diseret jemaah, mukanya tersungkur, diseret. Ala wujuhihim au ala manakhirihim, atau hidung-hidung mereka diseret. Illa hasaidu alsinatihim, kecuali karena hasil dari perbuatan lisannya. Ya, makanya kata Nabi, nek ga iso ngomong sing apik mendingan meneng. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, katakanlah yang baik. Kalau enggak bisa ngomong yang baik, diam, karena itu lebih aman bagi dia. Makanya ulama ada yang mengatakan, ya, terkadang as-sukut zahabun, terkadang diam itu emas. Diam itu kayak emas, ya, sangat berharga, sehingga tidak menyebabkan dia terjerembab ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi takwa itu jamaah, an yaj'alal insan bainahu wa baina adzabillahi wiqaya. Itu takwa. Seorang manusia menjadikan antara dirinya dengan Allah pembatas, penjaga, ya, menjadikan antara dirinya dan azab Allah itu pembatas, jangan sampai dirinya kesentuh oleh azab Allah Subhanahu wa taala. Itulah takwa. Ya, dahulu sahabat Ibnu Mas'ud, salah seorang sahabat yang mulia, sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tatkala ditanya tentang takwa, takwa itu apa? An yuta'a fala yu'sa, ditaati bukan dimaksiati. Wa yudhkar fala yunsa, takwa itu Allah itu selalu diingat, di dalam hatinya selalu ada Allah, selalu diingat-ingat. Makanya kalau kita ingin diingat oleh Allah jamaah, Allah tidak akan melupakan kita, ya kita harus ingat kepada Allah. Kata Allah, fadhkuruni napa? Azkurkum, ingatlah aku, kamu tak ingat. Nah, kalau ingin diingat Allah, harus, kalau kita ingin agar Allah itu ingat kita, ya kita harus ingat kepada Allah. Ya, ingat kepada Allah itu maksudnya apa jamaah? Ya ingat kepada perintah Allah itu apa saja. Sholat itu wajib, datang jamaah ke masjid, hadiri rumah Allah Subhanahu wa taala. Sungguh aneh bin ajaib, ada orang yang ketika mati pengen disolati nak masjid, tapi swayai urip gak tahu nak masjid. Aneh apa mboten? Nek wonten tiyang gak gelem nak masjid, apik mati pesen, engko nek aku wis mati tolong sholatono aku nak masjid yo. Kangen aku rasane nak masjid, gak tahu nak masjid. Paling enggak Mas yo pas urip aku gak tahu nak masjid, kok matine yo aku tolong nak masjid lah. Cek kolo-kolo nak masjid. Ojo disolati nak masjid. Gak pantas. Semasa hidupnya saja dia tidak mau memuliakan masjid, matinya mau dimuliakan di masjid, gak pantas. Kalau Anda ketika meninggal nanti ingin disolatkan di masjid, kaum laki-laki ini ya,
Untuk kaum laki-laki, bukan ibu-ibu. Kalau ibu-ibu tidak ada kewajiban untuk ke masjid, bukan tidak ada kewajiban sholat, tidak ada kewajiban ke masjid. Lebih baik di rumah, ya. Dan itu pahalanya sudah besar. Tapi kalau tetap ingin ke masjid, kata Rasul, la tamna'u, jangan dilarang. Ya, wanita kalau mau ke masjid jangan dilarang. Tapi kalau laki-laki harus ke masjid. Ya. Kita harus ingat jemaah, enggak selamanya kita hidup. Kita akan mati, kita akan disolati. Ya, nyolati itu tempatnya di masjid. Kalau ingin disolati di masjid, muliakan rumah Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin dimuliakan, muliakan rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sampai malas itu mengalahkan ya semangat kita untuk beribadah kepada Allah. Wa an yushkar fala yukfar. Takwa itu semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita disyukuri. Caranya bersyukur itu bukan hanya mengatakan alhamdulillah jemaah, tapi kita menggunakan nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah. Allah berikan kepada kita harta, Allah takdirkan kepada kita menjadi orang yang kaya, konglomerat bukan konglomelarat. Allah takdirkan jemaah. Maka awas, di dalam harta kita ada haknya fakir miskin. Kalau tidak dikasihkan, sama saja kita menyiapkan diri untuk memegang bara api di neraka. Kasihkan, ya. Zakat keluarkan, jangan ditahan, itu haknya fakir miskin yang telah Allah tetapkan untuk mereka. Ya, hati-hati jemaah. Jangan sampai kita itu berambisi mengumpulkan harta sampai habis umur kita tapi nol ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang tabiatnya manusia itu rakus jemaah. Kata Rasulullah SAW, kalau anak Adam itu punya 2 lembah, laukana libni Adam wadiyani min dhahab, seandainya anak Adam itu punya 2 lembah emas jemaah, lembah itu besar jemaah. Kalau diibaratkan lembah itu ya kayak kabupaten besar, ada di antara 2 gunung, emas jemaah. 2 lagi, la betagha salisa, kata Rasul, dia pasti akan cari lembah yang ketiga. Itu sifatnya manusia, tamak. Wala yamla'u jawfa ibni Adam illa turab, tidak ada sesuatu yang bisa menutup sifat rakusnya manusia kecuali tanah. Nek wis mati baru entek sifat rakusi. Ingat-ingat sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam jemaah, yatba'ul mayyitu salas. Mayit itu kalau sudah meninggal dia akan diikuti oleh 3 hal. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa ahluhu. Dia akan diikuti oleh keluarganya, oleh hartanya, oleh amalnya. Fayarji'u isnani wa yabqa wahid. 2 perkara akan kembali pulang dan 1 perkara yang akan menemani dia nanti di alam kuburnya. Fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Amalnya keluarganya dan hartanya pulang. Ketika meninggal dikawal dengan mobil mewahnya, motor mewahnya, anak-anaknya, cucunya ngawal, semuanya ngantar ke kuburan. Setelah dikuburkan gak mungkin mereka tetap di situ jamaah, pulang jamaah, pulang. Tinggal 1 yang menyertai dia, hanya amalan dia. Percuma di dunia banyak harta, tapi harta itu tidak membawa kebaikan untuk dirinya jamaah. Kata Rasul, harta kita yang sebenarnya itu jamaah bukan harta yang kita simpan. Itu bukan harta kita yang sebenarnya. Harta yang kita yang sebenarnya itu adalah harta yang kita makan, yang sudah kita makan, kita konsumsi. Kemudian harta yang sudah kita pakai, pakaian maksudnya udah lusuh, itu harta kita. Yang kita pakai, yang kita makan itu harta kita. Ya. Dan yang ketiga adalah apa yang kita sedekahkan, bukan apa yang kita simpan. Adapun makanan dan pakaian, kenikmatan dunia, tinggal 1.
Kata Rasul, harta kita yang sebenarnya yang sejati adalah apa yang kita amalkan jamaah. Kalau memang kita cinta kepada harta kita, titipkan kepada fakir miskin, titipkan kepada anak yatim, titipkan kepada pembangunan masjid yang di situ dilaksanakan ibadah kepada Allah. Dengan begitu nanti pahala akan mengalir terus kepada kita. Ya. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu, apabila anak Adam itu meninggal, kata Nabi, amalnya terputus kecuali 3. Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah, jariyah yang pahalanya terus mengalir. Au ilmin yuntafa'u bi, atau ilmu yang bermanfaat. Au waladin salihin yad'ulah, atau anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Ya, selalu didoakan anak-anak kita ya agar menjadi anak-anak yang baik dan soleh. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang kedua, sedikit lagi, yang kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, iringi perbuatan jelek Anda dengan perbuatan baik. Tidak diakui jamaah ya, atau kita akui bersama, mohon maaf, kita akui bersama, kita itu banyak salah, banyak lupa. Nggih apa betul? Nggih jemaah. Enggak ada manusia yang bersih. Rasul sendiri mengatakan kullu bani adam khata'. Setiap anak Adam pasti berbuat kesalahan. Bahkan Rasul menggunakan siyaghul mubalaghah, khata', banyak berbuat kesalahan. Tapi wa khairul khata'ina tawwabun, sebaik-baik orang yang berbuat maksiat, berbuat salah, dia segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, at-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanbalah. Orang yang mau kembali kepada Allah, bertaubat dia kepada Allah, menyesali perbuatan dia, dia ingin memperbaiki dirinya, kembali kepada Allah, kaman la dzanbalah, seperti orang yang tidak punya dosa sama sekali jamaah. Ya, jangan ngikuti kaidah orang cincang-cincing kepalang teles. Kan ada orang bilang gitu, wis kadung omben-omben ya terus no ae omben-omben, gak usah ngicip-ngicip, wis kadung gak sholat terus no wae gak sholat. Taubat jamaah, segera, jangan ditunda, karena kita nggak tahu kapan kita mati. Yang muda pun jangan merasa bahwasanya umur masih panjang, terlalu banyak informasi yang kita dapatkan. Kemarin kita ketemu dengan dia, hari ini dia meninggal dunia karena sebab kecelakaan. Jangan pernah merasa aman dari kematian. Tatkala ada seorang sahabat yang meninggal, diantarkan oleh Rasul dengan para sahabatnya, Rasul ya ada di tepi kuburan itu, kemudian sambil menangis sampai air mata beliau ini membasahi tanah kuburan. Kemudian Rasul berpesan kepada para sahabatnya, limisli hadza fa'iddu, untuk perkara inilah siapkan diri kalian. Siapkan sebelum kematian datang menjemput kita. Kita sudah tidak bisa beramal jamaah, tinggal menunggu balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentang hadis ini para ulama menjelaskan, wa'ad bi'is sayyi'atal hasanah, iringi perbuatan yang buruk Anda dengan perbuatan baik. Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan maksudnya taubat. Jadi tatkala kita maksiat segera ditaubati, jangan ditunda. Segera ditaubati, jangan ditunda. Ada yang mengatakan, oh ini maksudnya adalah semua amal soleh, tidak hanya taubat, semua perbuatan soleh. Ya, hendaknya kita, maksudnya kita semangat di dalam beramal soleh jamaah, karena amal soleh ini akan menjadi sebab dihapuskannya dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, salat itu menjadi sebab dihapuskan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang itu kalau nggak sholat rugi. Orang itu kalau nggak sholat dia nggak tahu keutamaannya sholat jamaah. Banyak sekali keutamaan sholat itu. Dengan berwudu, isbaghul wudu, kata Rasul, sempurnakan wudu. Dengan wudu itu nanti akan berjatuhan dosa-dosa kita jamaah dengan air wudu yang kita lakukan. Luar biasa di dalam syariat ini. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang terakhir, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, pergaulilah manusia dengan pergaulan yang apa? Yang baik, ya, dengan akhlak yang baik.
Rasul SAW contohnya, kata Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim, engkau berada di atas akhlak yang baik. Lihat kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Intinya jamaah, akhlak yang baik itu bagaimana? Ya, akhlak yang baik itu adalah, ya, kata para ulama, pertama, badlun nada, mengerahkan setiap kebaikan yang bisa kita kerahkan, ya, berbuat baik kepada orang lain, itu akhlak yang baik, ya. Senyum ketika bertemu, kata Rasul, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah, senyummu di hadapan saudaramu sedekah. Sedekah jamaah, enggak harus dengan fulus jamaah. Senyum di hadapan saudara kita sedekah. Kita punya masalah yang tidak enak, jangan curhatkan pada saudara kita, nanti dia ikutan bersedih, hibur dia meskipun kita punya masalah, ya. Wakaful adha, inti dari akhlak mulia yang kedua itu adalah jangan ganggu orang. Cegah tangan ini jangan sampai ganggu orang, cegah lisan ini jangan sampai menyakiti hati saudara kita. Yang ketiga, ihtimalul adha, akhlak yang mulia itu adalah tadi yang pertama berbuat kebaikan, kemudian yang kedua, ya, badlun nada, kemudian yang kedua mencegah diri kita agar tidak berbuat wakaful adha, tidak berbuat jelek pada orang lain, dan yang ketiga ihtimalul adha, menanggung beban. Maksudnya apa? Tatkala kita disakiti oleh orang lain, maka kita berusaha bersabar. Ya, tatkala kita dicela oleh orang lain, maka kita jangan gegabah untuk marah. Bisa jadi itu ada pada diri kita. Harusnya kita introspeksi, jangan malah keburu marah. Kalau tidak ada ya sudah, kita tetap tenang jamaah. Oh, ngapain saya nggak ada kok sifat itu, ya nggak usah marah. Kadang manusia itu kan isinya macam-macam jamaah, maka kita harus sabar, ya. Jangan gegabah. Kalau emang benar ucapannya itu, kita perbaiki diri. Jadilah orang legowo jamaah, jangan gampang marah. Legowo, diingetin, oh iya terima kasih, jazakumullah khairan. Jangan pernah seneng dengan teman yang suka memuji kita, itu akan menjerumuskan kita dan kita akan selalu merasa di atas awan jemaah. Senenglah teman kita yang sebenarnya adalah yang menunjukkan kita pada kebaikan. Tatkala kita diingatkan, diluruskan, itulah teman yang sebenarnya, karena tidak mau kita masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Orang yang suka muji jangan diurusi jemaah, ya. Itu intinya akhlak yang mulia. Mohon maaf lebih 2 menit. Barangkali ini yang bisa kita kaji pada kesempatan kita kali ini jemaah. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cekap nggih? Insyaallah jelas nggih? Alhamdulillah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.